Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rabbi qiyami la bi nafsi wa la siwa fa syukri lahu subhanahu wa thana'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang di pagi hari ini telah memperkenankan kita bersama untuk berkumpul bermunajat kepadanya, memenuhi panggilannya untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Amalan yang mungkin memanglah bukan sebuah amalan yang ringan, maka tentu dari situ Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ganjaran yang besar darinya. Apalagi hari ini dingin, berembun, lantainya pun kacap, becek. Semakin besar rintangannya, semakin besar pula pahalanya. Dan Allah pilih kita untuk menjadi orang-orang yang mau menghadapi rintangan tersebut agar kita bisa berkumpul karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada istri beliau Aisyah, "Ajruki ala qadri nasabiki." Ganjaran yang kamu dapat wahai Aisyah dari amalan-amalanmu itu tergantung sampai di mana capeknya kamu, sampai di mana letihnya kamu, seberapa besar rintangan yang kamu hadapi untuk melakukannya. Makanya insya Allah di pagi ini kita panen sudah sebuah amalan yang pahalanya sangat besar sekali di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah." Siapa orang yang melakukan salat subuh secara berjamaah, maka pahalanya seakan-akan dia telah bangun semalaman suntuk untuk beribadah kepada Allah. Walaupun semalam kita tidur, hanya jauh tidurnya, mimpi ngilau pula misalkan. Subhanallah, walaupun seperti itu kenyataannya, Allah anggap semalam kita tidak tidur. Kejelit mata kita melotot, ibadah sepanjang malam, sebesar apa pahalanya kita dapat. Melalui apa? Salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan, semuanya sampai kepada Allah. Allah terima dari kita dan Allah berikan kepada kita rahmat serta ridhonya, hingga nanti di akhirat kelak kita bisa berkumpul kembali di dalam surganya kekal selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada sosok makhluk tercinta. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang insya Allah di akhirat Allah tak haramkan kita dari keberkahan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang berada di penghujung tahun 2023. Malam ini 2024. Jadi kalender yang 2023 itu agaklah basi. Kita nantikan, mungkin sebagian telah menanti tahun itu 2024, padahal belum tentu masa-masa yang akan datang akan menjadi lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Secara garis besar maksudnya. Adapun diri kita pribadi, insya Allah kita terus berusaha. Semakin hari insya Allah semakin baik akan kita usahakan. Walaupun satu hari persentasenya hanya 1% lebih baik, jadilah. Cuman secara keseluruhan alam semesta ini memang polanya seperti itu. Semakin tua umur bumi ini, semakin kesana, semakin dekat dengan kiamat, maka keadaan akan menjadi lebih buruk dari sebelumnya secara keseluruhan. Makanya paling baik itu adalah zamannya Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad tiada, maka kebaikan itu tetap ada karena masih banyak para sahabat dengan tingkat kebaikan yang juga cukup tinggi. Kemudian lama kelamaan merosot lagi terus sampai kiamat. Rasulullah bersabda, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kalian umat manusia itu adalah yang hidup pada masanya. Masa hidupnya Nabi Muhammad itu adalah masa keemasannya alam semesta. Kemudian merosot terus, merosot sampai kiamat tiba. Memang itulah. Kalau tidak seperti itu, ya tidak kiamat. Kalau tidak seperti itu, tidak kiamat. Ala kulli hal, hadirin hadirat rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukti kemerosotan yang ada itu adalah ya kita sekarang tidak sedikit umat Islam yang ada ikut nyambut tahun baru Masehi. Itu bukti kemerosotan yang sangat jelas sekali. Apa itu? Kalau dulu umat Islam nyambut tahun baru Islam, sekarang tidak sedikit umat Islam lupa dengan tahun baru Islam yang diingat, yang disambut, yang ikut dirayakan oleh mereka tahun baru Masehi. Syiar agamanya sendiri mereka tak mau tahu. Syiar orang-orang yang di luar agama kita, mereka berbahagia menyambutnya. Ramadan tiba, bahagia atau tidak, wallahu a'lam. Yang pasti Allah perintahkan kita kalau bisa bahagia melalui lidah Nabi. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari azab api neraka. Jadi artinya respon kita terhadap waktu-waktu yang tiba itu akan mendominasi, atau intinya ada efek dan dampak. Makanya Ramadan tiba kita bahagia, bahagianya kita itu tidak sia-sia, akan menjadi penyebab Allah selamatkan kita dari neraka. Kenapa? Ramadan syiar besar dalam agama kita. Intinya kita pahami dari sini, bahagianya kita terhadap sesuatu itu akan berdampak dalam kehidupan kita, sampai akan menjadi penentu kita ini wong surga atau sebaliknya. Nah, kalau bahagianya dengan sesuatu yang sebenarnya bukan syiarnya agama kita, bukan produknya kita, wallahu a'lam, atau apa yang bakal kita dapat, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Hadirin rahimakumullah, banyak orang-orang ajak anaknya malam-malam begadang. Dia mungkin tidak bermaksiat,
Tapi kok giliran malam tahun baru anak masih kecil diajak begadang bisa. Tapi ketika malam-malam syiarnya kita, tidak ada tuh anak diajak bangun untuk tahajud, untuk tilawatul Quran, tidak ada. Padahal itu orang tua, itu bapak, itu ibu. Nanti harapannya kalau anak itu dewasa jadi anak yang soleh. Tapi dari kecil sudah diajarkan secara tidak langsung untuk menghargai sesuatu yang tidak ada harganya dalam agama kita. Sesuatu yang ada harganya bahkan besar dalam agama kita, tidak pernah kita ajarkan kepada mereka. Nah, ini berharga. Hargai, muliakan, besarkan, karena ini bentuk takwa kepada Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Makanya tidak sepele hal-hal semacam itu. Siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, itu tanda ketakwaan yang ada dalam hati. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sudah bernubuat, sudah mengabarkan kepada kita dalam sebuah hadis sahih, "Tatattabi'unna sunanal ladzina min qablikum." Kalian akan ikut pola dan gaya hidupnya umat-umat sebelum kalian. Sebelum umat Nabi Muhammad ini, udah ada umat. Banyak mereka itu, diantaranya umat Yahudi dan umat Nasrani, udah duluan. Karena Nasrani yang asli pengikut Nabi Isa, Yahudi yang asli adalah pengikut Nabi Allah Musa. Sebelum kita mereka itu. Nah, kata Nabi, kalian akan ikut pola dan cara hidupnya mereka. Sampai-sampai kalau mereka itu masuk ke dalam lubang biawak, kalian ikut. Apa yang kita pahami dari situ? Ada manusia masuk ke lubang biawak? Mungkin tidak ada. Tapi kenapa Nabi Muhammad memakai ungkapan itu? Kalau dalam bahasa Palembangnya, maaf Pak, ada uang masuk lubang biawak itu melolong. Artinya orang-orang itu kerjakan perbuatan bodoh sekalipun kita pelok itu. Mungkin atas dasar keren. Oh, jangan sampai tidak tahu ketinggalan jangan. Walaupun mungkin itu tindakan bodoh. Contoh zaman sekarang wanita buka-buka aurat di mana-mana. Yang zaman dulu itu pakaian dipakai di dalam rumah. Kalau bukan dia tinggal dengan suami saja, mungkin tidak bakal dipakai dalam rumah. Ada ipar, ada dulur lana, ada bapaknya, masa pakai baju kayak itu dalam rumah? Malu. Zaman itu. Sekarang itu baju dibawa keluar ke mall, ke kafe, pinggir jalan, dengan Allah. Itulah fakta dan realita yang ada. Itu sebenarnya memalukan, tapi mereka tidak malu. Itu fashion, belum lagi makanan, belum lagi tontonan. Subhanallah, ala kulli hal. Jadi intinya Nabi Muhammad mengatakan kita akan ikut pola dan gaya hidup mereka, walaupun itu tindakan, itu pola hidup yang sebenarnya tidak sehat atau mungkin bodoh, kita akan ikut. Siapa wahai Rasulullah, kata sahabat, yang akan kami ikuti itu? Yang akan umat Islam ikuti itu? Apakah Yahudi dan Nasrani? Akhirnya kata Nabi, ya kalau bukan mereka siapa lagi? Mereka itulah yang akan kalian ikuti. Ada sebuah hadis lagi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang mengikuti sebuah kelompok, orang itu masuk kelompok itu. Jadi kalau kita, maaf wal iyadzubillah, jangan sampai ikut Yahudi, maka kita akan dianggap oleh syariat, oleh Allah sebagai bagian dari Yahudi. Kalau kita ikut pola dan gaya hidup serta adat istiadatnya orang-orang Nasrani, ya secara tidak langsung kita sendiri yang mengkategorikan hidup kita bagian dari mereka. Waliyadzubillah. Jadi sekali lagi, bahwasannya hal-hal semacam ini bukan hal yang sepele. Walaupun mungkin bakar jagung cuma ngapo-ngapo, malam lain dia jadi bakar jagung juga. Api itu hidupnya juga malam lain. Bukan malam tahun baru api itu saja itu. Jagung juga tetap belum panen, bulan lain juga ada. Biar jangan sampai kita tuh
menanamkan ke anak kita untuk menyukai malam yang Allah murkai. Jangan sampai kita ajarkan kepada anak kita, istri kita, diri kita, orang-orang dekat kita untuk menyukai sebuah hari, sebuah malam yang Allah murkai. Allah murkai, masa kita sukai? Jangan sampai itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Kenapa bisa kita bilang Allah murkai? Jelas berapa banyak orang berzina malam itu. Ini bukan tuduhan tanpa dasar. Ya, udah rahasia umum. Berapa banyak orang yang berzina? Berapa banyak orang yang pakai narkoba malam ini? Berapa banyak orang yang minum minuman keras? Berapa banyak wanita yang buka aurat? Berapa banyak diskotik itu penuh malam itu? Macam-macam gawean mereka, muda-mudi. Kadang-kadang yang tidak muda lagi juga ada. Ala kulli hal, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, maksiat banyak yang ngawinkan malam ini. Mungkin kalau kita nak cari malam apa lah yang paling banyak uang maksiat, malam ini lah sepanjang tahun. Malam tahun baru sedunia, bukan lagi satu negara, dua negara, tiga negara, satu dunia. Jangankan kita ini yang memang tinggal di Asia, Arab sekalipun sama. Di Dubai, di Bahrain, di mana-mana, di Qatar sama saja. Jadi maksiat berjamaah malam ini. Ya, jangan kita bangun. Kenapa? Walaupun cuma bangun bakar-bakar jagung dan lain sebagainya, tidak usah. Nanti ini jadi momen yang ditunggu-tunggu anak kita. Mereka akan sukai sedangkan ini malam Allah murkai. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga iman kita, jaga diri kita, orang-orang dekat kita, anak istri kita, saudara-saudari kita dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang semacam ini, Pak, Bu, itu perlu kita gaungkan, perlu kita dakwahkan. Iya. Orang-orang yang mungkin bisa mendengar ucapan kita sampaikan. Kalau tidak, ya tidak usah didoakan. Ya, jadi ini perlu didakwakan. Balik-balik masalah dakwah. Beberapa minggu lalu, di malam minggu kan jadwal kita 2 minggu sekali. Malam minggu ke-1 dan ke-3 itu bahas masalah dakwah kan. Dakwah itu luar biasa. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Sampai kata Allah, tidak ada orang yang ucapannya lebih baik daripada orang yang berkata-kata untuk mendakwahi orang lain. Apa itu dakwah? Ngajak. Ngajak apa? Ngajak orang lain jadi orang yang lebih baik. Kalau Rasulullah dulu, beliau memang hidupnya seumur hidup, mungkin setelah beliau jadi seorang rasul, ya kerjanya beliau cuma dakwah. Tariq khairul wara, dakwah ilallah dawam. Itu dalam syairnya. Tariq khairul wara, dakwah ilallah dawam. Jalan hidupnya Nabi Muhammad, manusia terbaik, itu adalah untuk senantiasa berdakwah di jalan Allah. Dari umur beliau 40 sampai umur beliau 23, apa kerja beliau? Dakwah. Hanya itu, dakwah. Ya, zaman itu, di tempat itu orang tidak ada yang beriman, makanya dakwahnya Nabi untuk mengajak orang beriman. Setelah orang-orang beriman kepada Allah jumlahnya tak sedikit, beliau terus berdakwah untuk mengajak orang sekitar menjadi orang yang lebih baik lagi, untuk memperkenalkan kepada mereka siapa sebenarnya diri mereka, siapa sebenarnya Tuhan mereka. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, ia akan kenal Tuhannya. Jadi da'a yad'u da'watan itu adalah akar kata daripada dakwah, artinya mengajak orang-orang untuk menjadi hamba Allah yang sejati, untuk bertakwa kepada Allah, meninggalkan keharaman, menunaikan kewajiban. Kalau kita bisa ambil bagian dalam hal ini, luar biasa. Yang pasti itu perlu kita pahami sekali lagi bahwasanya yang namanya dakwah itu, Pak, tidak harus ustaz, tidak harus ustazah yang ngawinnya, tidak harus mereka para dai dan daiyah muballigh, tidak. Siapapun bisa berdakwah
dengan porsi dan kapasitasnya masing-masing. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada. Dengan apa dakwah beliau? Beliau orang banyak harta, dengan harta. Support dakwah Nabi dengan harta. Itu dakwahnya beliau. Sayyidina Umar bin Al-Khattab bukan orang yang berharta, bukan orang juga yang ilmunya sangat terkenal, bukan. Tapi beliau punya keberanian. Dengan keberaniannya beliau berdakwah melindungi Nabi. Bahasa kita zaman sekarang ini ngelawan. Keman, tapi keman soleh. Ya, jadi Sayyidina Umar bin Al-Khattab punya keberanian, terkenal beliau orang berani, banyak yang takut, banyak yang segan. Keberanian tersebut beliau pakai untuk membantu dakwah Nabi. Itu dakwahnya beliau. Sayyidina Utsman bin Affan juga dengan hartanya seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ana Madinatul Ilm wa Ali yublabuha. Aku adalah Madinah, kotanya ilmu, kata Nabi. Sedangkan pintunya adalah Ali bin Abi Thalib. Ilmunya luas, dengan ilmunya beliau berdakwah. Jadi kita yang punya harta, dakwah dengan harta kita. Kita yang punya kecerdasan, dakwah dengan kecerdasan kita. Kita yang punya keberanian, ya dengan keberanian kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, jadi pintu dakwah itu luas. Sampai-sampai pernah kita terangkan kemarin, kita keluar dari rumah, naruh sejadah di bahu kita, lewat di depan rumah tetangga kita yang mungkin tidak pernah kejumaan di masjid, niatkan aku ke masjid untuk memenuhi panggilan Allah. Satu, teguh untuk dakwah. Maksudnya apa? Siapa tahu tetangga aku ini yang tidak pernah ke masjid, lihat aku setiap hari pontang-panting pergi ke masjid, tergerak pengen melong. Itu dakwah kita. Karena dakwah pun bisa dengan diniatkan, tidak harus dengan diucapkan. Jadi itu luar biasa. Kalau sampai ternyata itu orang nengok, insyaallah tetangga aku nih tidak pernah bosan ke masjid, padahal masih muda, masih sehat, berkecukupan lengkap, masya Allah hidupnya makmur, tapi tetap tidak membuat dirinya lupa dan lalai untuk ibadah. Aku pengen nengok, laju ke masjid dia. Jadi akhirnya rutin jamaah selama dia di masjid berkali-kali, apalagi itu diwariskan kepada anaknya, pahalanya terus kita ngalir terus, pahala kita dapat terus-terusan. Itu namanya amal jariyah yang tak terlihat mungkin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, itu yang seperti itu luar biasa. La an yahdiyannallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am, kata Rasulullah. Kalau ada orang dapat hidayat gara-gara engkau, itu lebih besar pahalanya ketimbang engkau bersedekah onta merah. Onta merah itu zaman dulu paling mahal lah. Onta warnanya kemerah-merahan, paling mahal. Kalau zaman sekarang mobil-mobil yang mewah, Alphard, mobil Ferrari, segitulah. Kita punya itu mobil, kita sedekahkan. Oh besar, duitnya besar pahalanya. Tapi ada yang lebih besar dari itu apa? Orang lain dapat hidayat gara-gara kita, berkat dakwahnya kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, tidak bisa dakwah ke tetangga, dakwah ke anak kita, dakwah ke istri kita. Di antaranya apa? Nah, malam ini ajak anak kita tidur jam 10. Ayo nak tidur jam 10. Upah malam tahun baru. Kenapa malam tahun baru? Ini tahun barunya bukan tahun baru kita, nah. Jangan disukai, jangan dicintai. Malam tahun baru kita nanti baru kita rayakan. Kita umat Islam harus tahu apa yang mesti kita cinta, apa yang mesti tidak kita cinta. Hadirin hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, dakwah itu adalah perkara yang sangat mahal. Tapi ingat, jangan sampai kita melampaui kapasitas kita. Apa contohnya? Nak berdakwah dengan cara berceramah, dengan cara membuka kajian, dengan cara dakwahnya para ustadz padahal bukan ustadz. Jangan yang semacam itu ada. Tidak duduk di pondok pesantren, tidak juga belajar agama dengan benar, modal lapuk baca-baca. Otodidak itu kalau belajar bahasa Inggris tidak apa-apa. Kalau belajar bahasa otodidak tidak apa-apa.
Ngapo? Ya paling-paling banter kalau salah ya salahnya salah ngomong cuman. Kalau belajar agama otodidak luar biasa. Oke. Iya, sesat dan menyesatkan. Makanya di dalam sebuah riwayat dinyatakan man la lahu syekh fasyaitanu syaikhu. Orang belajar agama tanpa guru, maka gurunya syaitan. Banyaklah salahnya ketimbang benernya. Balik buka YouTube, belajar agama akhirnya ceramah berarti. Habis belajar ceramah tadi sudah naik mimbar khutbah Jumat. Khutbah Jumatnya hamdalah di awal, sholawat. Habisnya langsung tak ceramah. Mana wasiat bertakwanya? Mana ayat minal Qur'annya? Mana doa fil akhirahnya? Ada yang semacam itu kita jumpai di Palembang ini lah. Nah, itu bablas, itu outside, itu tidak boleh. Tidak boleh. Ala kulli hal, apalagi kalau sampai berfatwa, mungkin terkenal sebagai ustadz karena pakaiannya, misal. Kalau ngomong galak nasihat-nasihat misal saja. Ditanya, Ustaz, kayak mana hukumin? Oh, tidak ada nyawab, makan. Jangan tidak nyawab, ngapa? Dia ini udah ngustad kena sih. Jawab, pakai logika tadi. Bukan sesuai dengan ilmu. Waliyahillah wal mudil. Sesat menyesatkan. Oh, itu jadi buruk bagi dirinya kalau diamalkan apa yang dia fatwakan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi dakwah itu bisa dengan berbagai macam hal, dengan apapun. Sampai-sampai dengan tulisan pun bisa. Misal kita hadir kajian, kita dapat ilmu, misal tulis di WhatsApp status, ilmu yang ku dapat hari ini. Ternyata dakwah itu tidak harus seorang ustaz yang bisa melakukannya. Kalau kita melakukan kebaikan di hadapan orang lain yang tidak pernah melakukan kebaikan, dengan tujuan siapa tahu orang itu ngikut kebaikan yang kita lakukan, maka itu adalah dakwahnya kita terhadap orang itu. Mau dakwah kita itu dia terima atau tidak, tetap Allah catat amalan kita. Walaupun orang yang kita dakwahi itu tidak terima dakwahnya kita, tidak berdampak dalam hatinya dakwah kita, tidak berubah hidupnya, tidak apa-apa. Kenapa? Usaha kita itu akan tetap mendapatkan pahala gitu, tidak sia-sia. Tulisan bisa dijadikan sarana berdakwah. Sebagai penutup ada cerita, Pak. Nah, ini cerita masalah dakwah ini, dakwah lewat tulisan. Ini kejadian di Amsterdam, bukan cerita zaman dulu, bukan cerita baru-baru. Amsterdam ini di mana? Belanda. Aku di Prancis. Di Belanda. Amsterdam ini di Belanda. Di sana itu ya Islam minoritas tentunya. Mayoritasnya ya non-muslim. Di sana ada seorang imam sebuah masjid. Rutin kayak tajondina. Kalau di masjid itu sudah beliau terus yang imam. Tapi bedanya kalau tajondi khutbah Jumat tidak di sini, di tempat lain. Nah, kalau beliau ini khutbah Jumatnya beliau juga, imam Jumatnya beliau juga. Jadi 5 waktu setiap hari, bahkan Jumat pun beliau lah itu yang imam di situ. Punya anak kecil. Akhirnya iya. Ini bangun tidur. Subhanallah. Hari ini memang. Iya. Teko yang siaman nih lagi agak fail dikit selalu tidur gitu. Jadi ustaz lah kita bilang beliau ini di sana punya anak kecil. Dia punya sebuah kebiasaan. Apa itu? Kalau di hari Jumat, setelah beliau berkhutbah dan mengimami sholat, beliau keluar masjid keliling sama anaknya yang masih 11 tahun usianya. Apa yang mereka lakukan? Bagi-bagi artikel. Artikel apa? Artikel pengenalan mengenai agama Islam. Apa itu Islam, ajarannya seperti apa, ya Tuhannya adalah Allah, siapa itu Allah, kita makhluk ini adalah apa, sampai dasar-dasar akidah yang sangat basic sekali disebut di situ.
setiap Jumat dibagikan. Nah, ini dakwahnya mereka ini. Dakwahnya mereka luar biasa. Orang baca itu mau terima tidak terima, tetap mereka sudah berdakwah, pahalanya besar. Apalagi kalau ada yang mendapatkan hidayah melalui artikel tersebut. Suatu hari di musim dingin, hujan, lebat betul hujannya. Jadi setelah khutbah, habis sholat, si bapak bilang sama anak, "Nak, bapak dah ikut keluar. Kamu kat mana?" Anaknya ngomong, "Ayahku biarlah pak keluar dak apa, sekalianlah mandi hujan." Budak. Kalau bapaknya tadi kan tak berani ya. Masuk angin ya. Wong biasa kalau sudah berumur kan gampang masuk angin. "Bapak dak keluar nak. Kamu dak apa kalau nak keluar. Ini pakai payung, pakai baju yang tebal, pakai mantel dia. Bawa jepit dengan tangannya artikel-artikel tadi itu. Habisnya keliling dibagikan di restoran, di tempat orang-orang jualan, di toko-toko, di lobi-lobi hotel, dia titip sampai muter beberapa waktu, tinggal cukup. Tinggal satu ini bingung dia nak dikasih ke siapa. Jalan sepi, itu hari masih hujan. Siapalah nak tunjuk ini, siapalah nak tunjuk. Ternyata ketika itu dia berdiri di sebuah pintu rumah. Nah sudah, gedor baik rumah ini katanya. Dia uangnya buka, siapa tahu buka beres. Dekatnya lah itu pintu, tok 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 tok, gedornya ting tong bunyi bel. Tidak ada yang jawab, tidak ada yang buka pintu. Dia ulang lagi, gedor bunyi bel. Tetap sama, gedor lagi bunyiin bel. Kalau kita orang dewasa 3 kali gedor pintu, tidak ada jawaban balik. Itu atikanya. Ini anak kecil tadi, masih muda, masih anak kecil. Ada gedor lagi, berkali-kali digedor. Akhirnya capek dari capek aku kata. Sudah balik turun tangga, tak 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 tak, stop ali. Di situ stop dia mikir, coba sekali lagi. Saatnya aku gedor katanya. Kalau tidak kasih jawaban juga, ya sudah. Belok badan, gedor, besar gedor. Ada yang buka pintu, subhanallah, terakhir itu. Ternyata yang buka pintu seorang wanita tua, nenek-nenek. Wajahnya kusut. "Ada apa nak?" "Enggak, cuma mau kasih ini. Betapa sayangnya Allah kepada anda nih." Kata anak ini, "Betapa sayangnya Allah kepada anda. Dan Allah akan memilih anda pastinya." Kenapa ini anak macam ngomong begitu? Karena dia itu sudah gedor berkali-kali, tidak ada yang jawab, tak balik, ternyata langkah kakinya terhenti. Entah dia sendiri tidak tahu kenapa dia ada besitan lintasan dalam hati pengen gedor lagi. Berarti apa? Sudah aturan Allah nian. Ini arti itu nak nyampe ke kamu. Allah sayang dengan anda. Mudah-mudahan Allah pilih anda. Tolong terima ini. Yo, ada waktu silahkan baca. Mudah-mudahan Allah menjaga anda. Akhirnya nenek ini masuk ke dalam. Anak ini pun pulang ke rumah. Sudah sampai malam tiba kelar cerita hari itu. Subhanallah, di Jumat berikutnya ada kajian di masjid. Sebelum ustaz tadi itu dan anaknya keliling bagiin artikel, ada kajian dulu, cawisan taruh kelas. Habis khutbah Jumat beres, sholatnya pun beres, doa bersama beres, ada kajian. Kelar kajian, ada sesi tanya jawab. Pas sesi tanya jawab, ada yang angkat tangan. Di belakang ternyata seorang perempuan. Ada ibu-ibu nak bertanya. Nak tanya apa bu? Ibu-ibu itu bilang, aku bukan nak bertanya, aku nak bercerita, berbagi pengalaman hidup. Silahkan, boleh aku maju ke depan? Boleh bu, silahkan maju ke depan, mikrofon tunjuk.
Ternyata ini nenek-nenek yang minggu lalu ngambil artikel dari anak kecil itu. Dia begitu, aku dari kecil sampai 1 minggu yang lalu itu tidak pernah tahu selama ini mengenai Islam, dan tidak pernah mau tahu. Lintasan hati sedikit sekecil apapun tidak pernah ada untuk mengenal Islam itu, apalagi untuk masuk Islam. Tapi alhamdulillah, minggu yang lalu ada malaikat kecil, dialah menjadi penyebab aku masuk Islam. Kamu tahu ceritanya kayak apa? 1 minggu yang lalu, di siang hari yang sangat dingin, aku galau karena 3 bulan yang lalu suamiku, satu-satunya orang yang dekat dengan aku, meninggal. Selama 3 bulan itu aku berjuang menahan hati untuk terus tetap melanjutkan hidup. Galau, pusing kepala aku. Dia adalah orang yang sangat aku sayang, satu-satunya orang yang menemani aku selama ini, suami aku itu. Akhirnya dia meninggal, sebatang kara aku. Tidak nikmat lagi hidup tanpa dirinya. Sampai minggu yang lalu, aku udah siapkan kursi dan tali untuk bunuh diri. Aku siapkan sudah. Aku ikat itu di kayu di atas. Aku tinggal gantung saja leherku. Aku pun sudah menginjak kursi yang sudah aku siapkan. Ketika itu ada yang gedor pintu rumah aku. Gedorannya normal seperti biasa. Akhirnya aku tangguhkan dulu nanti. Tunggu yang gedor pergi. Biar tumakninah bunuh dirinya. Tidak pergi-pergi. Lama digedor-gedor. Aku diamkan saja. Akhirnya gedoran itu pun selesai. Tidak lagi dia gedor pintu. Aku bertanya-tanya dalam hati, siapa yang gedor rumahku? Tidak ada yang kenal dengan aku. Orang kota ini hidup sebatang kara, biasa melok lagi itulah. Akhirnya, subhanallah, yang gedor pintu itu, aku dengar hentakan kakinya menuruni tangga. Nah, saat itulah aku nak gantung diri. Ternyata ada lagi yang gedor pintu rumah aku. Kayaknya orang yang sama, lebih keras lagi. Ketika itulah aku merasa ini mungkin ada hal penting. Coba siapa tahu ada sesuatu yang memang bisa melegakan hidupku. Akhirnya aku beranikan untuk buka pintu. Ternyata di hadapanku ada seorang anak yang wajahnya bercahaya, lemah, mandangnya adem, bola matanya sangat memikat hati. Saat itu ada secercah cahaya dan harapan dalam hati aku. Bahagia aku lihat itu anak. Belum lagi yang dikatakannya sangat melegakan hatiku. Semoga Allah memilihmu, dan Allah itu sangat mencintai Anda, wahai nenek. Aku mulai pengen tahu siapa sih Allah itu. Kenapa dia bisa bilang begitu? Akhirnya diberikan kepada aku sebuah catatan kecil, artikel. Pas aku baca, oh ternyata pengenalan terhadap Islam. Aku baca. Sepertinya indah ini ajaran. Sampai aku gali lagi itu Islam seperti apa. Berhari-hari urung bunuh diri. Masuk Islam sampai akhirnya saat inilah aku baru tahu ternyata siapa itu Rabbi, siapa itu Tuhanku, siapa yang telah menciptakanku, untuk apa aku hidup. Bunuh diri, urung, dan aku jadi kenal Islam. Sampai saat ini hidupku merasa sangat diterangi oleh ini agama. Oh, nangislah cerita tadi. Alhamdulillah, tidak sia-sia dakwah kami melalui tulisan. Nah itu dia. Jadi yang namanya dakwah itu bisa dengan segala macam yang kita miliki. Misal ada keluarga kita IT atau kita IT, ilmu IT bisa tak buat dakwah? Bisa. Kenapa? Orang-orang yang berdakwah itu kadang-kadang perlu menempuh jalur digital untuk kelangsungan dakwah. Masuk ke dalam masuk ke Google artikel-artikel,
ada istilahnya untuk meningkatkan ratingnya biar naik di pucuk itu ilmu IT kan, CEO apa itu. Nah, itu diperlukan. Contoh yang pinter IT tadi itu bikin aplikasi apa? Aplikasi zakat. Jadi orang mau zakat tinggal masukin di situ hartanya berapa, zakatnya berapa. Syarat-syaratnya apa ya, ada lengkap penjelasannya itu ilmu IT. Itu diantaranya. Nah, kayak sekarang kan ada aplikasi haji. Seperti apa itu aplikasi haji? Masuk ke situ seakan-akan kita menunaikan haji, bukan beribadah, tapi kita seakan-akan berjalan di lokasi-lokasi yang ada di area sana. Seperti apa? Haji itu kurang lebih ada gambarannya jadi kita. Itu yang pintar IT ya, dengan ilmu IT bisa berdakwah. Yang pintar arsitek, misal seorang arsitek luar biasa, cari masjid yang lagi dibangun atau yang akan dibangun, tawarkan diri, biar aku yang jadi arsiteknya, bayar separuh masih dibayar separuh, separuhnya tidak usah. Itu dakwahnya. Ya, segala macam apa yang kita miliki daripada kepandaian bisa dijadikan untuk perjuangan kita dalam agama. Bisa. Yang ngerti hukum, misal luar biasa, masalah hukum itu hal penting. Kalau ada orang-orang yang perlu kita selamatkan, mereka tertindas, kita paham hukum. Kita yang cover. Ala kulli hal ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Segala macam apa yang kita miliki, apapun profesi kita, itu bisa kita gunakan untuk modal dakwah kita. Dan tidak sia-sia. Yang pasti niat kita yang Allah lihat, insyaallah itu akan menjadi penyelamat kita. Itu yang akan menjadikan kita dicintai oleh Rasulullah. Kenapa? Karena beliau itu sibuknya dakwah, dan kepentingan hidup beliau itu adalah dakwah. Maka tentu beliau akan sangat senang sekali kalau kita ini punya tujuan kuat untuk meneruskan apa yang beliau anggap hal penting dalam hidup beliau. Beliau akan cinta kepada kita. Jadi contoh saja, ini penutupnya nih, penutup. Habis ini dan ya, habis ini dan. Misal kita punya cita-cita, apa itu? Misal pengen bangun masjid. Aku pengen bangun masjid. Akhirnya aku semasa hidup kita sebeli di tanah. Dapatlah tanah, cukup luas lumayan. Akhirnya kita nabung lagi. Buat apa? Beli material, upah tukang untuk bangunannya. Ngumpulkan, belum sempat terkumpul, ternyata kita meninggal. Anak kita 5. Salah satu dari mereka tahu gak loh, cita-cita kita tuh apa? Kita udah dalam kubur. Akhirnya salah satu anak kita tadi ada meneruskan, ayahku nak meneruskan cita-cita bapak, bangun masjid. Aku nak nabung, bapak udah nabung dulu sempat, tapi tidak kecapean. Aku bakal meneruskan. Nabung, cukup duit bangun masjid. Namanya nama almarhum bapak. Luar biasa itu. Ya. Jadi kita yang dalam kubur, ya salam anak aku yang paling bungsu ini ternyata jadi penerus cita-citaku. Pasti dia yang paling kita sayang. Ngapa? Cita-cita kita yang belum tergapai, yang belum selesai, dia yang meneruskan. Seperti itulah Rasulullah. Apa cita-cita beliau? Untuk terus tongkat estafet dakwah ini, tetap ada yang meneruskan. Jadi kalau kita termasuk orang yang punya bagian di situ, Rasulullah akan cinta kepada kita. Tidak mustahil kita baca mimpi Nabi bahkan berkali-kali. Di akhirat tidak mustahil Rasulullah akan berikan kepada kita pertolongan dan syafaat darinya. Terus terang itu yang paling mahal di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebih ya maafkan kalau ada kata-kata yang salah, ada yang kurang, ada yang tidak tepat, tidak berkenan, maafkan kepada Allah. Saya mohon ampun. Hadza min aqulu lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan. Ada? Kalau tidak ada, berangkat gitu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب فقهنا وفقه أهلنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب زدنا علما نافعا. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، ونجنا من أعمال أهل الضلال وفعل الجهال. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وارحمهم كما ربونا صغارا، بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.